Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risman Tribakti dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia tingkat 1 semester 1 kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Manusia dan Alam Semesta. Pengertian manusia. Manusia adalah makhluk yang hadir pertama kali di dunia ini, merupakan asal-usul kehidupan alam di alam semesta. Asal manusia, menurut ilmu pengetahuan, tidak bisa dipisahkan dari teori tentang spesies baru yang berasal dari spesies lain yang telah sebelumnya melalui proses evolusi yang dijelaskan dari teori evolusi yang diperkenalkan oleh Darwin pada abad 19. Evolusi manusia menurut para ahli paleontologi adalah yang pertama, tingkat pertama yaitu tingkat pramanusia, yaitu jadi belum sepenuhnya manusia, yang fosilnya ditemukan di Johannesburg, Afrika Selatan pada tahun 1924 yang dinamakan fosil Australopithecus. Dan yang kedua ada tingkat manusia kera, yaitu yang fosilnya ditemukan di Solo pada tahun 1891 yang disebut Pithecanthropus erectus. Dan yang ketiga adalah manusia purba. Manusia ini yaitu tahap yang lebih dekat kepada manusia modern, jadi tingkatannya lebih tinggi dibanding yang dua tadi, yang sudah digolongkan genus yang sama, yaitu Homo walaupun spesiesnya berbeda. Fosil jenis ini ditemukan di Neanderthal, karena itu disebut Neanderthalensis, dan kerabatnya ditemukan di Solo yang disebut Homo soloensis. Dan yang terakhir ada tingkatan manusia modern, yaitu tingkatan manusia yang benar-benar manusia atau Homo sapiens yang telah pandai berpikir dan menggunakan otak dan nalarnya. Di sini ini ada definisi manusia menurut para ahli. Yang pertama, teori psikoanalisis yang menyebutkan bahwa manusia itu sebagai homo volens, yaitu manusia makhluk yang berkeinginan. Misalkan berkeinginan untuk melakukan sesuatu. Menurut aliran ini, manusia adalah makhluk yang memiliki perilaku interaksi antara komponen biologis, psikologis, dan sosial. Di dalam diri manusia terdapat unsur animal, yaitu hewani, dan rasional, yang itu menurut akal. Dan yang terakhir atau disebut moral. Dan yang teori kedua adalah teori behaviorisme, yaitu menyebutkan bahwa manusia adalah homo. Manusia sebagai manusia disebutkan atau Homo mechanicus, atau yang disebut manusia mesin. Kenapa manusia disebut Homo mechanicus disebut manusia mesin? Dikarenakan manusia sering beraktivitas di dalam kehidupan sehari-hari. Teori ini menganalisis perilaku yang tampak saja, yang diukur, dilukiskan, diramalkan. Segala tingkah laku manusia terbentuk sebagai hasil pembelajaran terhadap lingkungannya. Dan yang ketiga adalah ada teori kognitif yang menyebutkan bahwa manusia adalah Homo sapiens, makhluk yang berpikir. Manusia tidak lagi dipandang sebagai makhluk yang bereaksi secara pasif pada lingkungannya, tetapi berusaha memahami lingkungannya dikarenakan manusia mempunyai akal dan pikiran. Berpikir, memutuskan, menyatakan, memahami adalah fakta kehidupan manusia. Teori yang keempat atau yang terakhir disebut teori humanisme atau teori manusia. Manusia adalah Homo ludens atau manusia yang bermain. Manusia berperilaku untuk mempertahankan, meningkatkan, mengualitaskan diri, dan eksistensi manusia yang positif untuk menemukannya seperti cinta, kreativitas, nilai, makna, dan pertumbuhan pribadi. Dan yang selanjutnya adalah ada eksistensi dan martabat manusia. Al-Quran menggambarkan manusia sebagai makhluk pilihan Tuhan, sebagai khalifah di bumi atau pemimpin di bumi, serta sebagai makhluk yang semi samawi, yaitu yang dalam dirinya ditanamkan sifat mengakui Tuhan atau beriman kepada Tuhan, bebas, terpercaya, dan bertanggung jawab terhadap dirinya maupun alam semesta, serta dikaruniai keunggulan atas alam semesta dan langit dan bumi. Manusia yang poin C adalah manusia sebagai hamba dan khalifah Allah.
sebagai makhluk Allah, kita atau manusia mendapat amanat yang dipertanggungjawabkan di hadapannya. Tugas hidup yang dipikul manusia di muka adalah tugas kekhalifahan atau kepemimpinan, yaitu wakil Allah di muka ini untuk mengelola dan memelihara alam. Jadi tugas kita sebagai manusia itu bukan merusak alam, tetapi memelihara alam. Khalifah berarti wakil atau pengganti yang memegang kekuasaan. Dan selanjutnya, di samping peran manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi ini yang memiliki keberpihakan, dia juga manusia ini sebagai hamba Allah. Seorang hamba harus taat kepada Tuhannya, patuh kepada perintah Allah. Kekuasaan manusia sebagai khalifah Allah dibatasi oleh ketentuan atau larangan-larangan yang telah digariskan oleh yang diwakilnya. Yang hukum-hukum Tuhan atau Allah itu tertulis dalam kitab Al-Quran atau kitab suci Al-Qaul, maupun yang tersirat dalam kandungan pada setiap gejala alam semesta atau disebut Al-Qaum. Di sini kita akan menjelaskan tentang alam semesta, manusia dan alam semesta. Hubungan historis manusia menganggap dirinya adalah satu-satunya makhluk yang beradab di dunia ini. Dengan sendirinya timbul rasa kagum, takut, dan heran pada diri manusia itu sendiri. Manusia dan alam semesta. Hubungan fungsional proses penciptaan manusia adalah bagian integral dan alam semesta. Dalam sistem kosmos, manusia dan alam semesta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Karena memiliki keunggulan dalam sistem kesadaran, maka alam semesta menjadi sebuah objek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Manusia membutuhkan alam, tetapi alam tidak membutuhkan manusia. Dan yang selanjutnya adalah istilah manusia dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman dalam Al-Quran, misalkan penyebutan nama. Dari aspek historis, pencipta manusia disebut dengan Bani Adam, seperti dijelaskan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31. Yang kedua, aspek historis penciptaan Al-Quran menjelaskan asal-usul manusia berasal dari air, yang dijelaskan dalam surat Al-Anbiya ayat 30. Yang kenyataannya air adalah komponen yang penting dari seluruh sel-sel hidup. Dan yang ketiga ada komponen biologis, atau manusia adalah makhluk bumi dibentuk dari komponen-komponen yang dikandung di dalam tanah, seperti di dalam Quran surat Hud ayat 61. Dan yang terakhir adalah reproduksi. Jadi manusia bisa bereproduksi. Dari sisi reproduksi Allah sebenarnya banyak sekali dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran. Dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 3 disebutkan manusia berasal dari nutfatan min maniyin yumna, atau dari setetes sperma yang ditumpahkan. Dan ada ruh dan nafsu. Ruh adalah satu komponen yang penting untuk menentukan ciri kemanusiaan manusia. Setelah proses fisik berlangsung dalam penciptaan manusia, pemasukan ruh menjadi unsur penentu yang membedakan manusia dengan hewan. Ruh merupakan misteri yang besar dihadapi manusia, seperti dijelaskan dalam Quran surat Shad ayat 71-72 dan Quran surat Ali Imran ayat 85. Ruh adalah getaran ilahiyah, yaitu getaran sinyal ketuhanan sebagai rahmat, nikmat, hikmah yang kesemuaannya sering terseramakan sentuhannya, tetapi sukar dipahami hakikatnya. Dan yang terakhir ada kolbu dan nafsu. Kolbu itu hati. Dalam kamus Al-Munjid, fitrah adalah sifat yang ada pada awal penciptanya, sifat alami manusia, agama, sunnah, dan sunnah. Menurut Al-Marughi, fitrah adalah kondisi yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada manusia yang tercantum dalam Quran surat Ar-Rum ayat 30. Nafsu adalah kekuatan yang mendorong manusia untuk mencapai keinginannya. Dorongan tersebut bisa menjadi kehendak bebas atau yang mengenal baik dan buruk. Poin selanjutnya ada karakteristik manusia. Yang pertama, aspek kreasi. Apapun yang ada di tubuh manusia sudah dirakit atau sudah disusun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbaik, sangat sempurna. Hal ini boleh dibandingkan dengan makhluk lain dalam aspek penciptaannya.
Dalam surat At-Tin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim", yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk. Dan yang kedua ada aspek ilmu. Hanya manusia yang mempunyai kesempatan memahami. Hewan yang hanya terbatas pada naluri saja tidak bisa dikembangkan melalui pendidikan dan pengajaran, karena manusia mempunyai akal dan pikiran. Manusia menciptakan kebudayaan dan peradaban yang terus berkembang hingga zaman-zaman yang akan datang. Seperti dalam surat Al-Baqarah yang artinya, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama atau benda-benda keseluruhannya. Dan yang aspek ketiga yaitu aspek kehendak. Manusia memiliki kehendak yang menyebabkan bisa mengadakan pilihan-pilihan dalam hidup. Misalkan kita akan memilih yang ini ataupun yang itu. Makhluk lain hidup dalam suatu pola yang telah baku dan tak akan berubah. Seperti dijelaskan dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Insan, sesungguhnya kami telah menunjuknya atau manusia jalan yang lurus. Ada yang syukur, ada pula yang kufur. Poin yang keempat ada pengarahan akhlak. Manusia adalah makhluk yang dibentuk akhlaknya. Manusia dapat berubah perilaku karena lingkungannya. Demikian presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun kesalahan dalam berbuat apapun, karena di sini saya masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.